Duh pasarku sini ambruk meneh iki Ginanjar. Iya iki delok. Bangunan los di Pasar Kusi, Desa Penawarejo, Tulang Bawang, Sabtu siang ambruk akibat diterjang angin kencang yang bersamaan hujan lebat. Los pasar ini setiap harinya untuk lapak belasan pedagang kuliner dan jajanan. Musibah tidak menimbulkan korban jiwa dan luka karena saat kejadian pasar sudah tutup. Atasnya itu dikasih agak tebel, nah angin kenceng juga, apalagi ini di pinggir lapangan, ya mau nggak mau angin gede pasti roboh gitu. Berarti ini akan dibenerin kembali nih Pak ya? Iya. Bangunan yang rusak langsung diperbaiki agar bisa digunakan lagi untuk berjualan. Kerusakan tidak terlalu parah karena bangunan terbuat dari rangka baja ringan dan atapnya dari waring. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Banjir yang merendam permukiman Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara Minggu siang sudah surut, namun warga masih khawatir banjir akan datang lagi karena hujan masih sering terjadi dan drainase yang menjadi penyebabnya belum diperbaiki. Banjir di daerah ini terjadi pada Sabtu pagi lalu. Selain merendam jalanan, banjir juga masuk ke rumah-rumah. Oh, naik semua, kalau nggak naik tadi udah tinggi lagi toh. Ketinggian air mencapai 50 cm dan merendam perabotan rumah tangga. Menurut warga, banjir terjadi akibat drainase yang mampet. Air dari hujan lebih 2 jam tidak tertampung dan meluap ke permukiman. Gorong-gorongnya diperlancar. Gorong-gorong yang di sebelah mana, Bu? Yang di belakang hotel sampai yang sini sebenarnya harusnya memang ada ini, ada apa namanya, lebih didalemin loh. Hotel yang di Hotel Geraha itu, Bu ya? Ya, Hotel Geraha. Bu, ini banjir ini sudah dari jam berapa, Bu? Jam 9 pagi tadi. Jam 9 pagi tadi, Bu ya? Tadi pagi berarti lebih dalam lagi Bu ya? Banjir rutin terjadi saat hujan lebat. Kepala Desa Candimas mengatakan sudah beberapa kali meminta bantuan normalisasi drainase ke Pemkab Lampung Utara, namun belum terrealisasi. Airnya itu hujan naik, jasa banjir di situ. Jadi tidak ada jeda. Kadang-kadang banjir itu kan dia hujannya musim hujan ya banjir. Harapan saya ya, agar bisa sharing itu dibenari. Beberapa kali kita laporkan juga waktu musrenbang waktu itu. Dari data Pamong Desa, 6 rumah yang paling parah terendam banjir dan belasan lainnya terdampak ringan. Warga meminta Pemkab Lampung Utara segera menormalisasi drainase supaya banjir tidak terulang lagi. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sebuas-buasnya harimau tak akan memakan anaknya sendiri. Peribahasa itu rupanya tidak berlaku bagi MS. Pria berusia 48 tahun ini ditangkap di rumahnya oleh polisi Polres Pringsewu karena diduga memperkosa putri kandungnya yang berusia 12 tahun. Perkosaan terhadap korban terjadi saat ibunya yang juga istri tersangka sedang pergi. Tersangka mengancam korban dengan pisau agar tidak menceritakan aibnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka juga diduga tega menjual korban ke pria hidung belang untuk melunasi hutang. Dirinya sempat dijual oleh tersangka ini, ya, dengan modus atau dengan alasan bahwa yang bersangkutan ini berhutang kepada kawannya, ya. Untuk kejelasannya kepastiannya kami masih dalami. Untuk alat bukti yang cukup, bila terpenuhi maka akan kami lapis juga dengan Undang-Undang Perdagangan Manusia. Pemerkosaan terhadap korban terbongkar setelah dilaporkan ke ibunya dan polisi. Tersangka pun mengakui seluruh perbuatannya yang dilatar belakangi hilaf. Polisi menyita barang bukti pakaian korban. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.
Ratusan nelayan di pesisir barat tidak bisa melaut akibat susah mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Seperti terpantau di pelabuhan Kota Jawa, Kecamatan Bangkunat Minggu pagi, perahu nelayan ditambatkan di pantai karena nelayannya tidak bisa melaut. Perahu kitir dan jukung yang dipakai nelayan di daerah ini umumnya bermesin dengan bahan bakar bensin. Mereka tidak bisa melaut akibat BBM Pertalite langka. Nelayan yang dekat melaut kini harus menggunakan BBM jenis Pertamax yang harganya lebih dari Rp15.000 per liter. Menurut nelayan, sebagian kecil teman mereka tetap melaut namun menggunakan BBM Pertamax. Sebagian besar nelayan memilih tidak melaut sebab hasil tangkapan ikannya tidak sesuai dengan biaya operasional. Bukannya untung, mereka malah beresiko merugi. Biasanya bulan-bulan 2 bulanan sudah kita pakai Pertalite sama Pertamax. Dalam bulan ini Pertalite yang nggak ada, pasti pakai kita Pertamax semua. Pertalite udah susah ya? Udah susah, bukannya susah lagi kalau Pertalite. Memang yang nggak ada lagi. Terus sampai berapa harga di sini per liter? Satu dirijen itu mencapai 550 itu. Itu berapa liter Pak? Satu dirijen? 35 liter itu. 35 liter ya? Para nelayan di pesisir barat meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM Pertalite. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Gedung Islamic Center di Waikanan rusak dan terbengkalai. Warna cat bangunan terlihat kusam. Sejumlah fasilitas lain seperti tugu bertuliskan ayat suci Al-Quran dan plafon rusak. Lingkungan di Islamic Center juga kotor, sepertinya sudah lama tidak dibersihkan. Terbengkalainya gedung Islamic Center ini dipersoalkan oleh anggota DPRD Waikanan. Mereka telah meminta Pemkab melalui dinas terkait segera memperbaiki gedung supaya bisa digunakan untuk acara keagamaan dan keperluan umum. Harapan kita Islamic Center itu bisa kita manfaatkan. Jadi baik untuk kegiatan keagamaan, kemudian kegiatan umum yang sifatnya positif sehingga bangunan megah mewah itu dirasakan oleh masyarakat. Tapi setidak-tidaknya ini dikelola oleh Kesra dulu sehingga ya bangunan megah mewah ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gedung Islamic Center Waikanan dibangun pada tahun 2009 lalu. Salah satunya bertujuan sebagai ikon daerah. Islamic Center dibangun di Kecamatan Blambangan Umpu dan menghabiskan anggaran lebih dari 35 miliar rupiah. Sayangnya, bangunan itu kini terbengkalai dan rusak akibat tidak dirawat. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan.